Halo rekan-rekan semuanya, pernah lihat peta seperti ini? Ya betul, ini adalah peta kenaikan temperatur permukaan bumi. Nah, kalau kita lihat temperatur permukaan bumi ini naik ya dari tahun ke tahun. Nah, suhu atau temperatur permukaan bumi ini bisa dimonitoring atau dipantau melalui satelit. Kenapa bisa seperti itu? Karena satelit memiliki sensor yang mampu merekam radiasi yang dipancarkan oleh permukaan bumi, yaitu dalam bentuk energi panas atau energi termal. Oke, jadi konten pada kali ini saya akan men-share bagaimana cara mengolah data citra satelit menjadi informasi suhu atau temperatur permukaan bumi. Jadi, silahkan tonton terus sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Oke, jadi tidak semua satelit bisa untuk mengukur suhu atau temperatur permukaan bumi karena hanya sensor-sensor yang memiliki panjang gelombang thermal infrared yang bisa merekam radiasi permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat hanya beberapa satelit seperti misalkan Landsat 8, Landsat 7, Aster, dan MODIS. Karena keempat satelit ini memiliki sensor yang berada pada panjang gelombang thermal yaitu kisaran 10 mikro sampai 13 mikrometer. Nah, suhu objek di permukaan bumi dapat diukur menggunakan sensor dengan panjang gelombang thermal infrared karena ini didasari dari hukum pergeseran Wien. Jadi Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum itu akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek apabila suhu semakin meningkat. Contoh misalkan jika suatu benda semisal logam dipanaskan pada suhu tinggi, maka warnanya berubah dari mulai merah pijar ya, sekitar 15 derajat Celcius sampai putih sekitar 1400 Celcius. Panjang gelombang merah ini tentu lebih besar daripada panjang gelombang putih. Jadi ketika suhu benda berubah, maka intensitas warna benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Nah, pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut dengan pergeseran Wien. Jadi contoh persamaannya seperti ini ya. Oke, suhu permukaan bumi yang suhunya berkisar antara 27,5 derajat Celcius itu kalau kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, maka optimal dapat diukur ya, dengan panjang gelombang sekitar 9,9 mikro atau ya sekitar 10 mikro. Nah, sedangkan objek yang suhunya lebih tinggi lagi semisal lava ya, yang kisaran suhunya sekitar 596 Celcius kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka optimum dapat dideteksi menggunakan band inframerah yang kisarannya lebih rendah lagi panjang gelombangnya itu sekitar 1 mikrometer. Nah, kali ini kita akan mengolah data lens surface temperatur dari data MODIS ya. Ini mengenai spesifikasi dari MODIS. Satelit MODIS memiliki dua wahana yaitu Terra dan Aqua. Kemudian memiliki resolusi temporal yang sangat tinggi ya, daily setiap hari ya, mereka merekam di wilayah yang sama. Kemudian memiliki jumlah band sebanyak 36, cukup banyak yang merekam pada rentang 0,4 hingga 14,4 mikro. Jadi gelombang thermal masuk di dalamnya ya, karena sekitar 10 mikro. Merekam dari mulai tahun 2001 hingga sekarang sehingga memungkinkan kita untuk melakukan analisis time series. Kemudian resolusi spasialnya rendah ya, sekitar 500 meter hingga 1 km. Nah, ini kenapa MODIS memiliki resolusi temporal tinggi, karena dia memiliki dua wahana yaitu Terra dan Aqua yang merekam secara bersamaan dengan orbit yang berbeda berlawanan arah. Itulah menyebabkan datanya ini tersedia secara sangat tinggi resolusi temporalnya setiap harian. Kemudian data MODIS ini memiliki data berbagai macam level, dari mulai raw data hingga level yang tinggi. Bahkan data-data yang sifatnya sudah langsung bisa dipakai.
Nah, jadi pada konten ini kita akan mencoba menggunakan data modis yang memang sudah terolah menjadi data range surface temperatur. Ya, jadi kita tidak mengolah dari data raw, karena ternyata modis sudah menyediakan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga data tersebut ya pixelnya itu sudah memiliki nilai berupa suhu. Jadi banyak sebenarnya produknya, tidak hanya range surface temperatur, rekan-rekan bisa mendownload data-data lainnya seperti misalkan indeks vegetasi, burn area. Oke. Sekarang kita buka aplikasi Earth Engine-nya. Nah, di sini kita coba cari dulu kajian wilayah yang mau kita lihat suhunya, misalkan Jakarta. Nanti kita pilih. Oke, baru setelah itu kita search data modis. Jadi data modis ini seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, tersedia berbagai macam level dan produk. Nah, jadi ada data modis yang sifatnya sudah memiliki level tertentu, yang sudah memiliki informasi nilai reflectance, ada yang sudah menjadi produk berupa indeks vegetasi, burn area, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita coba dengan masukkan kata kunci tambahan ya, seperti temperatur. Nah, maka kita akan dapatkan sortirnya ya seperti ini. Ya, jadi kita bisa memilih data range surface temperatur dari wahana Terra atau Aqua. Ya. Kemudian ada pilihan lagi, yaitu apakah datanya berupa daily, harian, atau sekitar 8 harian ya. Oke, sekarang saya coba pilih yang ini, Terra range surface temperature emissivity 8 harian dengan resolusi spasial 1 kilo. Saya buka. Nah, ini adalah deskripsi dari data modis Terra dengan produk range surface temperature emissivity 8 harian resolusi 1 km tersedia secara global. Nah, ini deskripsinya, dan ini adalah ID-nya yang perlu kita catat ya, nanti akan kita masukkan. Kemudian ini band-nya. Jadi data modis ini adalah data yang sudah diolah sehingga nilai pixelnya berupa nilai yang sudah menjadi nilai suhu brightness, temperatur brightness ya. Nah, ini adalah parameternya. Jadi kalau data mentah kemarin kita olah data Landsat, kemudian ya atau data lainnya ya, data modis yang sifatnya raw, ini kalau kita buka band, isinya band 1, band 2, band 3, band dan seterusnya sampai band 36 ya kalau modis. Nah, tapi karena data ini adalah data hasil olahan yang sudah siap pakai ya, berupa data reservoir, maka ini parameternya bentuknya seperti ini, bukan band, tapi ya seperti ini parameternya. Ini nanti kita pakai RST di 1 km. Oke. Nah, dan kalau sudah kita close. Nah, oke, kemudian buka script yang sudah saya share ya. Nah, di sini silakan di copy satu grup script yang merepresentasikan variabel modis 00, copy dan masukkan ke dalam sini ya. Jadi ini adalah variabel modis 00 ya, saya beri nama variabel modis 00, dimana variabel ini berisi sekumpulan data dari data modis ya level tadi yang berupa data modis Terra dan surface temperature global 1 km 8 harian. Nah, kemudian di sini saya terapkan filter date karena saya ingin mendapatkan menfilter data berdasarkan tanggal perekaman dari tahun 2000 hingga 2001. Nah, kemudian ini yang paling penting, select RST day 1 km. Nah, karena data modis ini ya yang mau kita cari adalah informasi range surface temperature, yang mana informasi tersebut direpresentasikan dalam layer tadi ini ya, RST D 1 km. Nah, kemudian di sini ada fungsi min.
Nah, apa itu fungsi min? Ini adalah semacam reducer. Jadi bayangkan ya, kalau tidak kita minkan seperti ini, maka variabel modis 00 ini ya berisi banyak data atau kumpulan sin-sin. Ya, makanya di sini kan script yang digunakan dari image collection dengan interval waktu sekian sampai sekian. Kalau kita hitung datanya ini 8 harian, berarti berapa jumlah data atau berapa jumlah sin yang ada dari sekitar periode ini sampai periode ini. Tentu banyak. Nah, jadi yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin mendapatkan rata suhu dari tahun 2000 hingga 2001 dari kumpulan data-data perekaman dari sini sampai 2001. Nah, itu maka saya gunakan reducer min. Ya, jadi reducer min itu kira-kira seperti ini ya. Jadi tanpa reducer ya nanti akan berisi kumpulan data, kumpulan citra. Sedangkan kalau kita terapkan fungsi reducer, ya itu macam-macam fungsinya, bisa nilai min, max, min atau median, maka nanti hasilnya akan berupa satu dataset, satu layer. Nah, di mana layer ini nanti nilai pixelnya berupa fungsi dari apakah kita terapkan min, max, min atau median dari sekumpulan data ini. Betul. Nah, karena data yang fungsi yang saya pakai adalah min, maka nanti hasilnya adalah suhu. Nah, maksudnya nilai pixelnya itu adalah rata ya dari kumpulan periode perekaman dari 2000 sampai 2001 seperti itu. Oke, ini dia min, dan kemudian nah di clip region. Jadi fungsi clip ini akan berjalan kalau kita melakukan proses min. Tapi kalau tanpa proses min, proses clip region ini tidak akan berjalan. Maksud clip region itu adalah kita memotong seluas area yang kita inginkan, ya, seluas area region. Nah, region ini kita belum definisikan. Maka di sini kita perlu definisikan area region itu, yaitu dengan cara menggambar boundary-nya, ya, diklik. Kita coba buat seluas area ini ya. Nah, ini dia variabelnya muncul ya dengan default namanya geometry. Nah, kemudian kita linkkan ke sini karena di sini kan region, maka kita ubah namanya region. Nah, sehingga terdefinisikan sebuah area region. Jadi jadi citra modis 00 ini akan dipotong seluas area region ini saja. Kalau kemarin di part 1 atau part 2 kita belajar memakai filter bound. Kalau filter bound dia tidak memotong, hanya mencari sin di lokasi yang kita inginkan. Tapi kalau fungsi clip ini berarti kita memotong ya, hanya seluas wilayah ini saja. Seperti itu. Jadi variabel modis 00 ini berisi sekumpulan data modis ya, yang tera, range space temperatur, 8 harian dengan resolusi 1 kilo yang difilter dari tahun 2000 sampai 2001 ya, dengan informasi yang kita tarik adalah range space temperaturnya yang sudah diminkan dengan fungsi min, di rata ya, dan diklip seluas area region ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba buka lagi, kita akan coba tampilkan citranya. Tetapi sebelum ditampilkan, data ini perlu diolah. Karena apa? Karena data ini untuk bisa menghasilkan nilai suhu perlu dilakukan kalkulasi terlebih dahulu pixel-pixelnya. Jadi misalkan ya, untuk konversi ke dalam suhu Kelvin, maka data tersebut harus semua pixelnya harus dikalikan 0,02. Nah, proses pengalian kita bisa gunakan script seperti ini ya, pakai multiply. Ya, jadi proses kalkulasi nilai pixel ya, itu bisa kita lakukan dengan script seperti ini. Jadi pengali pakai multiply, pembagi pakai divide, penambah pakai dot add, dan pengurang pakai subtract ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi untuk melakukan kalkulasi nilai pixel. Nah, kita maunya kan Celsius bukan Kelvin, sehingga
untuk mendapatkan Celsius maka ya modis tersebut harus dikali 0,02 ya, seperti tadi ya Kelvin tadi. Untuk mendapatkan Kelvin kan tadi variabel modis harus dikali 0,2, baru setelah itu dikurang 273,15 Kelvin ke Celsius, maka dikurangi 273,15, jadi dapat nanti nilai pikselnya berupa nilai Celsius ya. Jadi data modis tadi ya, itu nilai pikselnya belum merupakan nilai suhu dalam satuan Kelvin. Jadi untuk dapatkan suhu satuan Kelvin maka harus dikali 0,22. Kemudian kalau untuk dapatkan Celsius maka harus dikurangi lagi menjadi 273,15. Seperti itu, sehingga kita bisa buatkan script yang merepresentasikan hal tersebut. Nah, jadi saya copy satu baris ini, yaitu variabel Celsius 00 ke dalam sini. Oke. Jadi variabel Celsius 00 ini ada variabel baru ya, saya beri nama Celsius 00. Jadi ini mentransformasi data modis 00 ini ya ke dalam nilai Celsius, sehingga variabel Celsius 00 ini adalah data yang sudah dikonversi atau nilai-nilai pikselnya sudah berupa suhu dalam satuan Celsius. Ya, jadi modis di dot multiply artinya dikali ya. Nah, ini angkanya dikali berapa? Yaitu 0,02. Lalu setelah itu diterapkan fungsi dikurang ya, subtract ya, dikurang 273,15. Oke, kalau sudah maka kita coba tampilkan citranya. Nah, ini data ini kan single band, bukan merupakan komposit ya. Oke, jadi kita buka lagi notepadnya, kita buatkan semacam variabel visualisasi parameter seperti ini ya. Nah, jadi kita threshold nilai suhunya minimum di 20 dan maksimum 40. Kemudian kita coba tambahkan datanya dalam bentuk map add layer. Tambahkan fungsi map add layer. Input datanya adalah Celsius ya, Celsius. Masukkan di sini Celsius. Kemudian variabel parameter visualisasinya adalah suhu param ya, suhu param dimasukkan di sini, suhu param. Dan kemudian kita buat labelnya. Nah, data ini adalah data suhu di DKI Jakarta rata tahun 2000 sampai 2001. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita run, nanti harusnya akan muncul datanya. Nah, ini dia seperti ini ya. Ini kalau mau matikan geometri atau boundary-nya kita bisa uncheck. Nah, seperti ini. Nah, enaknya kalau kita mengolah di Art Engine adalah kita bebas melakukan editing tanpa harus mengulangi proses dari awal. Misalkan saya mau memperbesar area kajian ini, misalkan saya memperbesar areanya untuk mendapatkan area yang lebih luas lagi ya. Oke, nah jadi areanya sudah luas ya, sudah saya perlebar, kita run kembali, maka nanti dia hasilnya akan mengikuti. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, rekan-rekan juga bisa kalau mau mengkalkulasi atau menghasilkan suhu se-Pulau Jawa atau se-Indonesia, tinggal diperlebar saja regionnya ini ya. Cara memperlebarnya gampang, tinggal diklik, kemudian di select poligonnya, nanti akan ada not di ujung-ujungnya, tinggal ditarik saja seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat satu data visualisasi perekaman dari 2000 rata 2000 sampai 2001. Nah, sekarang kita mau coba lakukan proses analisis time series ya. Jadi di sini sudah saya siapkan ada dua variabel baru ya, var modis 10 dan var modis 19. Jadi kita copy dua-duanya seperti ini. Kemudian kita paste, ini saya turunkan ke bawah ya. Di bawah var modis 00 saja ya, karena di setara ya.
Jadi variabel modis kita punya 3, jadi modis 00, modis 10, dan modis 19. Nah, modis 10 ini sebenarnya sama, yang membedakan adalah perekaman, tahun perekamannya. Ya, di sini saya buat modis 10 tuh maksudnya adalah perekaman dari tanggal 2010 sampai 2011 yang di rata diinginkan. Sedangkan var modis 19 itu adalah perekaman dari tahun 2019 sampai 2020 yang diinginkan. Nah, kita sudah punya 3 variabel ya. Jangan lupa Celsiusnya juga harus disesuaikan. Maka di sini kopikan variabel Celsiusnya. Nah, jadi masing-masing fungsi transformasi dari raw data ke Celsius sudah ada, baik itu untuk tahun 2000, 2010 maupun 2019. Jadi ini jangan lupa ya, ini inputnya yang modis 00, yang ini inputnya modis 10, yang ini inputnya modis 19 ya. Kemudian ini namanya Celsius 00, Celsius 10, dan ini Celsius 19. Nah, kalau sudah, nah sekarang untuk variabel suhu param ini tidak perlu kita duplikat. Jadi ketiga perekaman ini akan menerapkan visualisasi parameter yang sama, yaitu suhu param. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menambahkan fungsi map at layer ya, karena kita ingin menampilkan ketiganya. Nah, ini sudah muncul 1, sisanya 2 lagi kita munculkan. Jadi silahkan di copy yang ini map at layer, kemudian di paste ya, masing-masing jangan sampai salah. Ini Celsius 10, nah ini Celsius 19 ya, sudah sesuai ya infonya. Nah, ini suhu rata 2010 sampai 2011, dan ini 2010 sampai 2020. Oke, suhu paramnya sama ya, karena kita mau menggunakan simbologi yang sama supaya kita bisa melihat nanti perbedaan warnanya. Oke, kalau sudah kita run. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini ya proses sudah muncul. Nah, ini harusnya akan muncul jadi tiga layer seperti ini. Nah, sekarang kalau kita cek, ini adalah kondisi tahun 2000 sampai 2001, ini tahun 2010 sampai 2011 rata, dan ini 2019 sampai 2020. Kita lihat yang warna merah ini berarti suhunya tinggi ya. Di sini kalau kita pakai paletnya ya, dari blue, green, yellow, orange, red, itu berarti dari blue berarti ini suhunya paling rendah, yellow berarti paling tengah, di tengah ya, sekitar suhu 30 derajatan ya, sedangkan red berarti yang menyentuh sampai suhu sekitar 40 derajat Celcius ya. Jadi itu simbologinya ya. Kalau kita bisa lihat kenaikan suhunya terlihat ya dari tahun ke tahun. Nah, apakah ini merupakan akibat dari climate change? Nah, saya juga kurang paham. Yang pasti melebarnya suhu yang atau meningkatnya suhu ini pasti dipengaruhi oleh adanya lahan terbangun atau permukiman ya. Karena bila ada lahan terbangun atau permukiman di situ pasti akan mempengaruhi suhu akan semakin tinggi, semakin meningkat di wilayah tersebut. Oke, demikian materi untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.